keempat, sistem pembelajaran, kelima, metode pembelajaran, keenam, sistem penilaian, dan ketujuh, rekaman video. Pada bagian video ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah pengantar kebijakan publik. Mata kuliah pengantar kebijakan publik ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang bertujuan untuk memberikan dasar pemahaman kepada mahasiswa tentang kebijakan publik. Mata kuliah ini diajarkan pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS dengan pembagian 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Kode mata kuliah ini SKA 63032. Ini disusun dan dikembangkan bersama tim pengembang rencana pembelajaran semester yang terdiri atas Dr. Adrian Tawai SSMSI, Dr. Siti Hairani Idrus MSI, Taufik SH MTA, dengan saya sendiri Laude Agus Said SSMSI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah pengantar kebijakan publik. Pertama, menyesuaikan konsep teoritis administrasi, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi organisasi, dan gubernansi publik. Kedua, mampu menganalisis interaksi antara aktor dalam gubernansi publik seperti dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pelayanan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional, dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hamkan dengan pendekatan ekonomi politik. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi kepentingan publik dalam siklus kebijakan publik baik di tingkat lokal maupun nasional. Yang terakhir, mampu menganalisis, mengevaluasi kebijakan publik dengan menggunakan prinsip-prinsip, metode kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kebijakan publik. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan interaksi antar aktor dalam kebijakan publik dan mengevaluasi kebijakan publik. Selanjutnya, materi pembelajaran yakni sebagai berikut. Pertama, konsep dan ruang lingkup kebijakan publik, dan kedua, proses kebijakan publik, yang ketiga, tokoh kebijakan publik, yang keempat, pendekatan kebijakan publik, dan yang kelima, model-model kebijakan publik, dan keenam, identifikasi dan perumusan masalah kebijakan publik. Yang ketujuh, menyusun agenda kebijakan. Yang kedelapan, formulasi kebijakan. Yang kesembilan, implementasi kebijakan. Yang kesepuluh, monitoring dan evaluasi kebijakan. Dan yang kesebelas, perubahan kebijakan. Bentuk pengajaran pada mata kuliah pengantar kebijakan publik, kuliah secara luring atau tatap muka. Metode pembelajaran yang pertama, ceramah. Ini memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar materi pembelajaran. Kedua, diskusi kelompok. Untuk melatih kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama mahasiswa dalam memecahkan permasalahan, saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, kemudian memberikan studi kasus dan dianalisis dan didiskusikan secara bersama-sama, di mana saya berperan sebagai fasilitator bagi mahasiswa. Bahan ajar menggunakan buku referensi, bahan presentasi, dan laporan penelitian dan artikel ilmiah yang terintegrasi pada RPS setiap mata kuliah. Selanjutnya, sistem penilaian dilakukan melalui penilaian tes dan non-tes. Penilaian tes meliputi tugas 20% dan UTS 30% dan UAS 30%, sedangkan penilaian non-tes meliputi kehadiran 10% dan partisipasi 10%. Demikian pemaparan mengenai rancangan mata kuliah yang saya ampuh. Selanjutnya saya akan tampilkan proses pelaksanaan pembelajaran di kelas sebagai implementasi dari rencana pembelajaran semester yang telah disusun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Baik, Pak. Oke, baik. Jadi kesempatan hari ini kita masuk materi terkait dengan pengantar kebijakan publik ya. Tapi sebelumnya masuk di mata kuliah materi ini tentunya saya akan mau bertanya kepada mahasiswa ya, setidaknya mereview kepada mahasiswa siapa yang tahu materi kita minggu lalu. Yang masih ingat materi minggu lalu itu berkaitan dengan kebijakan publik. Artinya pengertian kebijakan publik itu apa? Mungkin bisa salah satu dari teman-teman sekalian yang masih ingat bisa review materi minggu lalu? Ya, silakan. Baik, materi minggu lalu mengenai kebijakan publik, terkhususnya pengertian kebijakan publik, yaitu kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Sekian. Jadi betul sekali ya pada yang telah disampaikan tadi, kebijakan publik itu apa yang dilakukan pemerintah
atau tidak dilakukan. Artinya pada prinsipnya kalau kita bisa melihat daripada teori itu, bahwasanya ada sebuah kebijakan pemerintah betul-betul tidak akan melakukan sesuatu. Salah satunya mungkin dalam hal persoalan BBM. Ya, kita tahu bahwasanya ada BBM yang non subsidi. Hari ini pemerintah tidak menerapkan untuk menaikkan tarifnya kan gitu. Pada prinsipnya itu pemerintah tidak melakukan sesuatu. Ya, seperti itu. Iya. Jadi dampaknya itu ketika tidak diantisipasi dalam hal persoalan kebijakan itu tadi, artinya mungkin karena masyarakat itu menginginkan harus ada tindakan dari pemerintah, maka ketika pemerintah melakukan pembiaran ini jadi masalah. Ya, seperti itu. Makanya di dalam prospek kebijakan itu sebenarnya memang kalau di dalam teori itu ya, diamnya pemerintah itu termasuk kebijakan, karena pada prinsipnya kebijakan itu cara pandang mereka terbatas. Sehingga jangan sampai nanti pemerintah bertindak itu akan melebihi, dampaknya lebih besar begitu. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin yang lain, siapa lagi yang masih bisa menjelaskan terkait dengan definisi kebijakan yang minggu lalu yang Bapak jelaskan? Iya, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Berdasarkan hasil review materi minggu lalu, bahwasannya kebijakan adalah suatu ketetapan yang berlaku yang dicirikan dengan perilaku yang konsisten dan berulang, baik yang membuatnya maupun yang mentaatinya. Ya, baik, terima kasih ya. Tadi betul sekali apa yang disampaikan. Pada prinsipnya kebijakan itu merupakan sebuah konsistensi yang memang berulang. Baik yang menetapkan sebuah kebijakan atau yang terkena daripada dampak kebijakan itu sendiri. Jadi jangan karena hanya mungkin kita sebagai pembuat kebijakan, ya kita tidak patuh akan kebijakan itu. Ya kita hanya menyoroti kepada masyarakat yang harus mentaati daripada kebijakan itu. Nah, ini yang keliru sebenarnya. Makanya dengan cara konsisten berulang itu, apapun ketetapan pemerintah yang memang sudah dilegalkan secara hukum, maka wajib kita harus taat dan patuh terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan. Pada prinsipnya seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin masih ada lagi yang mereview materi kita minggu lalu. Siapa lagi mungkin yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Ya, baik, silakan. Oke, baik. Berdasarkan materi minggu lalu mengenai pengantar kebijakan publik, jadi kebijakan publik adalah merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah publik, Pak. Oke. Terima kasih ya. Ya, betul apa yang dikatakan tadi itu, bahwasanya kebijakan publik itu merupakan serangkaian tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan apa? Tujuan untuk bisa memecahkan masalah. Ya. Jadi dari rangkuman yang ada jelaskan tadi, baik itu kebijakan publik itu adalah sesuatu pilihan pemerintah atau tidak memilih. Kebijakan publik itu adalah bicara tentang konsistensi yang berulang dan harus kita menaati atas kebijakan yang telah ditetapkan. Ataupun secara rinci dijelaskan juga bahwasanya kebijakan publik itu adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada kondisi awal, kemudian memasuki masyarakat pada masa transisi dan merujuk kepada masyarakat yang diciptakan. Maksudnya daripada kondisi masa awal ini adalah di mana permasalahan kebijakan itu berawal daripada persoalan atau pergulatan daripada masyarakat. Ya, di situ pasti ada namanya sebuah identifikasi. Ya. Untuk bagaimana cara untuk bisa pemerintah untuk bisa menyelesaikan hal itu. Ya, di kondisi awal. Kemudian di kondisi transisi itu ketika kebijakan itu sudah mulai ditetapkan. Untuk bagaimana kebijakan itu untuk bisa dilaksanakan oleh badan yang berwenang. Salah satu contoh mungkin ya, kalau kita bicara tentang stunting, kondisi awal stunting itu karena apa? Karena kondisi awalnya mungkin banyak masyarakat kita yang terkena gizi buruk. Ketika pemerintah menerapkan peraturan stunting untuk bisa menyelesaikan persoalan itu, maka di kondisi masa transisi inilah untuk bisa menyesuaikan. Setidaknya angka stunting itu bisa turun, seperti itu. Nah, kondisi dicita-citakan itu paling tidak harapan masyarakat akan persoalan stunting itu selesai. Atau harapan pemerintah juga untuk menyelesaikan persoalan stunting itu selesai. Itu yang kalau kita melihat daripada konsep yang dikatakan oleh Nugroho itu sendiri. Oke, baik. Saya kira sudah dipahami ya terkait dengan konsep kebijakan ya. Oke, selanjutnya materi kita pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan mengapa kebijakan harus melalui proses. Nah, karena apa? Karena masalah publik semakin kompleks. Jadi bicara tentang masalah publik semakin kompleks itu bukan cuma satu masalah, tapi masalah sosial, ekonomi, politik.
Itu sehingga kebijakan publik itu semakin kompleks. Ya. Oke lah, yang mungkin yang nampak hari ini, tapi kalau tidak nampak seperti apa? Apakah pemerintah tahu akan persoalan itu? Apakah pemerintah tahu persoalan masyarakat? Makanya kemudian kedua adalah apa? Keterbatasan sumber daya pemerintah. Makanya kebijakan itu harus melalui proses. Ya. Karena di sisi lain, keterbatasan sumber daya pemerintah ini salah satunya apa? Anggaran. Anggaran dalam hal mungkin apakah mencukupi anggaran yang akan dijadikan sebagai patokan dalam hal persoalan penyelesaian kebijakan sendiri. Kemudian sumber daya manusia. Selain sumber daya manusia juga ini sarana. Ini juga menjadi persoalan. Makanya dengan harapan bahwasanya adanya anggaran, adanya sarana, adanya sumber daya manusia, setidaknya juga bisa menyelesaikan persoalan kebijakan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah banyak kepentingan masyarakat. Di masyarakat kita itu banyak yang memiliki kelompok-kelompok, ya, yang memang pada prinsipnya selalu bertentangan. Nah ini dengan harapan kenapa kebijakan harus melalui proses untuk bisa menyatukan pendapat yang memang berbeda kelompok tadi. Intinya seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat itu berkaitan dengan membutuhkan legitimasi politik. Kenapa wajib harus kita membutuhkan legitimasi politik? Kenapa harus melalui proses kebijakan? Karena dengan harapan ketika dengan hadirnya legitimasi politik itu ada pengakuan, ada sebuah kebijakan, ada sebuah peraturan atau perundang-undangan yang memang menjadi legalitas daripada pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Itu pada prinsipnya. Makanya harus membutuhkan legitimasi politik. Ya. Aktor yang membuat kebijakan itu harus mereka bersama-sama, harus bisa mereka satu suara untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan publik itu sendiri. Kemudian mengurangi konflik. Ya. Kenapa melalui proses dari kebijakan? Ya. Pada prinsipnya adalah mengurangi konflik ini dengan harapan proses kebijakan dilakukan itu setidaknya seperti saya katakan sebelumnya tadi, bisa memetakan pandangan, bisa adanya komunikasi baik itu pemerintah masyarakat. Ya. Bisa mendapatkan sosialisasi mungkin sebelum kebijakan ditetapkan. Itu pada prinsipnya. Makanya persoalan kebijakan itu memang tidak bisa kita pungkiri. Seperti saya katakan minggu lalu, pembuatan kebijakan itu tidak mudah. Tidak seperti membelikan telapak tangan. Ya. Karena pada prinsipnya banyak hal-hal yang mungkin kita lakukan. Ya. Makanya pada kesempatan ini, ya materi ini semoga kita bisa dipahami semua kan begitu. Mengapa kebijakan publik itu harus melalui proses. Ya. Selanjutnya adalah apa itu proses kebijakan? Ya. Jadi proses kebijakan itu merupakan serangkaian aktivitas ya yang dilakukan oleh pemerintah. Berbagai aktor dalam hal apa? Merumuskan, kemudian juga menetapkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi kebijakan itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Howell dan Rames itu di dalam bukunya Nawawi bahwasanya 5 tahapan proses kebijakan. Salah satunya apa? Penyusunan agenda atau agenda setting. Kemudian formulasi kebijakan, ya. Kemudian selanjutnya penetapan kebijakan, dan yang keempat itu implementasi kebijakan, dan selanjutnya adalah evaluasi kebijakan. Oke, selanjutnya bicara tentang penyusunan agenda atau agenda setting. Jadi penyusunan agenda itu memang suatu proses agar suatu masalah itu bisa apa? Bisa mendapat perhatian dari pemerintah. Ya. Pada prinsipnya dikatakan oleh Furlong dan Karp itu bahwasanya bagaimana masalah dipahami, diidentifikasikan, menarik perhatian dan masuk ke dalam agenda politik. Pada prinsipnya tidak semua agenda itu masuk di dalam agenda politik. Tidak semua permasalahan masyarakat itu masuk dalam sebuah agenda politik. Ya. Kemudian selanjutnya, Walker juga menegaskan bahwasanya masalah itu bisa tampil ke dalam publik jika pertama apa? Salah satunya mempunyai dampak yang lebih besar di banyak orang. Ya. Jadi pada prinsipnya, ketika kebijakan publik itu mempunyai dampak lebih besar pada pada banyak orang, maka harus apa? Maka harus menjadi sebuah perhatian oleh aktor politik. Dan aktor politik juga tidak boleh harus berdiam diri. Karena andaikan banjir itu tidak diantisipasi secepat mungkin, maka bisa jadi korban akan banyak. Ya. Kemudian kedua, ada bukti yang meyakinkan agar legislatif itu mau memperhatikan masalah tersebut sebagai masalah serius. Nah, ini yang jadi perhatian. Jadi kalau seumpama kita hanya cuman pada prinsipnya menyampaikan aspirasi tapi tidak ada bukti secara langsung, maka ini juga bermasalah. Paling tidak
menjadi perhatian pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif itu harus ada bukti. Apa buktinya? Kita yakinkan ke mereka bahwa ada masalah di sana. Ya. Persoalan stunting tadi ya, saya katakan bahwasanya kalau tidak ada bukti mungkin yang terdampak daripada gizi buruk, ya otomatis pemerintah tidak mau untuk melakukan itu. Tapi karena ada bukti, maka pemerintah mau. Kemudian terakhir adalah ada pemecahan masalah yang memang harus dipahami, ya, terhadap masalah yang sedang diperhatikan tadi. Jadi fokus daripada penyelesaian masalah itu bagaimana pemerintah untuk bisa secepat mungkin menyelesaikan, baik itu lewat edukasi atau turun tangan langsung. Karena pada prinsipnya kalau tidak ada pemecahan masalah, loh kasihan masyarakat yang akan menjadi dampak daripada persoalan atau enggak hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan. Intinya seperti itu. Jadi bicara tentang agenda setting itu memang pada prinsipnya tidak semua apa yang kita inginkan itu masuk dalam agenda pemerintah. Hanya paling tidak adalah ketiga poin ini bisa meyakinkan, ya, bisa tampil, bisa masuk menjadi agenda pemerintah. Oke, seperti itu. Berikutnya bicara tentang formulasi kebijakan atau policy formulation. Ya. Bicara tentang formulasi kebijakan itu adalah perumusan di mana kegiatan kebijakan itu melalui peramalan. Ya. Peramalan di mana kondisi perlu untuk diwujudkan dalam berkaitan dalam persoalan pemecahan masalah. Jadi bicara tentang forecasting itu adalah kita melahirkan dari berbagai alternatif. Dari sekian alternatif yang dipilih untuk kita jadikan sebagai atau tetapkan sebagai kebijakan. Ya. Salah satunya apa yang dikatakan oleh Patton dan Sawitzky, ada 4 kriteria yang menjadikan sebagai pertimbangan di dalam pemilihan alternatif kebijakan. Itu yang pertama adalah apa? Persoalan kelayakan teknis. Ya, kelayakan teknis ini merupakan sub kriteria, ada namanya efektivitas dan kecukupan. Bicara efektivitas itu adalah apakah alternatif kebijakan itu akan mendapatkan sebuah tujuan. Bicara tentang kecukupan itu adalah apakah kebijakan itu bisa memecahkan masalah. Contoh, bicara tentang persoalan efektivitas. Bicara kalau berkaitan dengan stunting, apakah penambahan makanan kepada masyarakat itu atau kepada peserta didik itu bisa menurunkan stunting atau bisa menurunkan angka stunting? Itu dalam kategori efektivitas. Kategori lainnya bicara tentang kecukupan. Apakah dengan penambahan makanan yang diberikan kepada anak didik peserta didik itu sudah cukup untuk menyelesaikan stunting? Ini sesuatu yang berbeda. Makanya hal ini menjadi sebuah perhatian daripada persoalan kelayakan teknis ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan ekonomi dan keuangan. Pada prinsipnya bicara tentang kemungkinan ekonomi dan keuangan ini, apakah pemerintah memiliki anggaran? Dan apakah biaya yang memang dilakukan itu bisa dimanfaatkan secara optimal? Atau biaya yang dikeluarkan itu dapat dimanfaatkan secara optimal. Contohnya, ketika salah satu kabupaten untuk bisa mengantisipasi masyarakatnya, ya, untuk dalam hal persoalan akses layanan kesehatan, alternatif pertama, pemerintah harus apa? Membuat rumah sakit baru. Dan kedua, pemerintah harus apa? Pemerintah harus merevisi atau enggak melakukan perbaikan daripada rumah sakit yang lama. Dua alternatif ini maka kita harus pikirkan. Kalau pemerintah membuat rumah sakit baru, maka wajib menelan anggaran mungkin contohnya 500 miliar. Tapi kalau pemerintah membuat atau memperluas rumah sakit yang sudah ada, itu memungkinkan mengeluarkan anggaran mungkin 150 miliar. Ini contoh saja ya. Jadi ini mungkin menjadi dasar pertimbangan kita. Dengan memperluas rumah sakit yang sudah ada, tapi sama juga dengan kapasitas untuk kita mendirikan rumah sakit baru dalam hal persoalan menangani pasien yang mungkin ada di kabupaten itu sendiri. Ya. Jadi persoalan kemungkinan ekonomi dan keuangan itu pada prinsipnya bagaimana pemerintah itu apakah tersedia anggarannya apa tidak, itu pada prinsipnya. Ya. Kemudian yang ketiga, kelayakan politik. Bicara tentang kelayakan politik itu tidak semua dalam hal persoalan kebijakan publik itu hampir semua mereka setidaknya setuju atau enggak alternatif yang dipilih atau alternatif kebijakan yang dipilih itu mereka terima. Persoalan kelayakan politik itu bahkan ada dalam aktor kebijakan publik itu
baik itu aktor politik maupun masyarakat itu bahkan mereka ada sebagian yang menolak. Maka tentunya di sini juga harus kita pikirkan persoalan kelaikan politik tadi. Ya karena tidak bisa kita pungkiri ada sebagian aktor pemerintah itu yang memang tidak menginginkan atas alternatif kebijakan mungkin yang dipilih. Nah, kemudian yang terakhir adalah keterlaksanaan administratif. Keterlaksanaan administratif ini pada prinsipnya adalah apa? Orang atau badan yang setidaknya memiliki wewenang atas kebijakan nanti yang akan ditetapkan. Ini sudah berbicara tentang apa? Bagaimana SDM-nya, sumber daya manusianya. Ada apa enggak untuk kebijakan nanti akan ditetapkan ini? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan persoalan anggarannya? Siap enggak? Ketika kebijakan nanti atau alternatif yang dipilih ini, ketika ditetapkan, maka ada enggak anggarannya untuk bisa dilaksanakan? Kemudian yang ketiga adalah sarananya. Ya. Selain itu juga harus ada komitmen daripada pelaksana atau enggak orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan itu. Ya. Salah satu contoh stunting tadi. Stunting tanggung jawab siapa? Salah satunya itu stakeholder. Ada dinas kesehatan, ada dinas BKKBN ya. Kemudian ada juga dari dari puskesmas. Ya. Dan ada lagi yang lain. Pada prinsipnya adalah bagaimana bekerja sama untuk bisa menyelesaikan persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi ketika kebijakan ditetapkan itu yang perlu kita pikirkan. Paling tidak adalah dengan komunikasi ini implementer paham seperti apa yang dilakukan. Ya, karena tidak ada tumpang tindih informasi yang mereka dapatkan dalam hal persoalan implementasi kebijakan. Kemudian disposisi atau sikap pelaksana. Ini ini salah satu yang manusiawi ya. Pada prinsipnya kebijakan itu bahkan banyak bagus di atas kertas ya, tapi pada prinsipnya itu tidak begitu bagus ketika dijalankan. Ini jadi masalah biasanya di dalam persoalan disposisi atau sikap pelaksana itu sendiri. Ada kemauan untuk bisa membuat melaksanakan kebijakan itu dengan baik, ada mungkin sebagian tidak menginginkan kebijakan itu bisa berjalan dengan baik. Ini menjadi faktor penghambat juga sebenarnya dalam proses implementasi kebijakan. Baik, mungkin itu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan Harum. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, dalam proses pembuatan kebijakan, siapa saja aktor yang biasanya terlibat? Dan apakah hanya pemerintah yang menyusun kebijakan atau masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan? Baik, itu pertanyaan dari saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Bagus sekali pertanyaannya. Iya, siapa aktor daripada kebijakan? Apakah memang masyarakat juga diberikan kesempatan dalam hal persoalan masukan daripada kebijakan sendiri? Jadi aktor daripada kebijakan itu ada eksekutif, ada legislatif, dan ada non legislatif. Ya, eksekutif siapa? Ada pemerintah dalam hal mungkin presiden, gubernur, bupati, ya, wali kota. Ya, salah satunya juga mungkin kalau dari dinas itu Bapeda. Ya. Kemudian juga dari legislatif itu siapa? Salah satunya mungkin ya bisa perwakilan ya, salah satunya DPR. Ya. Tapi pada prinsipnya aktor kebijakan publik itu mereka juga memiliki staf ahli yang setidaknya memberikan masukan kepada mereka. Terus pertanyaannya apakah masyarakat memang bisa dalam hal persoalan memberikan masukan dalam kebijakan publik, perumusan kebijakan publik? Iya. Masyarakat itu terlibat di dalam kegiatan apa? Musrembang di dalam proses kebijakan publik. Memberikan usulan atau enggak masukan yang ada di dalam di daerahnya, apa saja mungkin yang diinginkan kepada masyarakat. Ya, itu salah satu partisipasi masyarakat di dalam proses kebijakan publik. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oke, silakan Kaila. Baik Pak, pertanyaan saya itu pada tahap penyusunan agenda dijelaskan bahwa tidak semua masalah masyarakat dapat menjadi agenda pemerintah. Mengapa demikian? Bukankah semua masalah masyarakat seharusnya menjadi perhatian pemerintah? Terima kasih. Oke, baik sekali ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kenapa tidak semua agenda masyarakat itu masuk dalam agenda pemerintah? Ya, atau enggak masukan masyarakat itu tidak maksimal masuk di agenda pemerintah. Pada prinsipnya adalah seperti saya jelaskan tadi, bahwasanya karena di sisi lain itu persoalan apa? Keterbatasan, persoalan apa? Anggaran, kemudian sumber daya manusia dan sarana juga. Ya. Jadi salah satu contoh mungkin ketika di Kabupaten A, ya, ada persoalan bencana yang tadinya mungkin sudah dipikirkan untuk pembangunan jembatan, lantas mungkin ada sebuah bencana
besar yang dialami di masalah itu, apakah mungkin salah satu mungkin bencana banjir, maka prioritas pemerintah harus menyelesaikan persoalan bencana banjir itu sendiri dulu. Ya. Karena memang pada prinsipnya itulah tadi kenapa tidak semua masukan masyarakat itu menjadi sebuah agenda pemerintah. Yang terpenting adalah seperti yang saya jelaskan tadi, jika masuk atau tampil dalam agenda pemerintah itu kebijakan publik, salah satunya apa? Jika mempunyai dampak yang lebih besar, terkhusus kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya ada bukti yang meyakinkan agar pemerintah itu mau untuk bisa menjadikan sebagai agenda penting mereka. Kemudian yang ketiga itu ada sebuah pemecahan masalah. Pada kesempatan ini tadi sudah ada yang bertanya, itu sangat luar biasa. Kemudian juga tadi sudah ada yang merefleksi daripada materi minggu lalu, alhamdulillah ya. Jadi pada kesempatan hari ini mungkin saya akan berikan tugas ya. Tugasnya nanti cari masalah ya, masalah publik yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Nanti minggu depan kita diskusikan. Nanti dibagi kelompok sampai 4 kelompok ya. Nanti minggu depan kita tampilkan terkait dengan tema-tema yang adik-adik temukan ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Dengan ucapan billahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.